kita semua sehat selalu. Makan balik berjalan 2 jam. Gimana Pak? Silakan Pak. Oh iya, senang sekali bergabung dengan Baby. Halo sobat, masih bersama channel saya. Jangan lupa di like, subscribe, serta bunyikan loncengnya. Oke, hari ini adventur lagi di bidang TNBBS di Lampung mau ikut di webinar. Nah, itu sudah ada Arif sama Kak Supri sudah tahu mau siaran langsung virtual tour Taman Nasional seluruh Indonesia ya. Berapa taman nasional Pak? Ya. Taman Nasional Bukit sama Simbol Langit ya. Ya, ini sudah terhubung di webinar ya Kak ya. Webinar tadi agak lama terhubungnya karena mungkin banyak pesertanya. Si Ramon. Tapir tuh ada beruang madu Taman Nasional Barisan Selatan. Burung apa ini? Tukuwau, merak Sumatera 3, Tarsius, biawak apa komodo nih? Biawak. Bunga bangkai. Nah, itu Raplesia juga ada di Taman Nasional Barisan Selatan, Pemerihan. Berada di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Di sini terdapat ada wisma pengunjung, pusat informasi, kantor resort Balik Bukit, dan musola. Ada flying fox untuk dewasa dan anak-anak, dan juga derasnya Muara Kasih di sini. Dan kita bisa bermain tubing di aliran derasnya Wais Papa, di mana kita akan diuji adrenalin di sini. Kita bisa juga di sini penelitian baik flora maupun fauna. Dan kita bisa melihat indahnya sang penari Kuau Raja. Kuau Raja yang mengepakkan sayapnya untuk mencari perhatian dari betina. Dan di sini juga terdapat burung langka yang sudah punah 1 abad lamanya, yaitu Toktor Sumatera. Di sini juga terdapat Puspa langka Rhizantes yang merupakan keluarga dari Rafflesiaceae yang tumbuh di atas akar. Dan karena di sini juga ada zona pemanfaatan tradisional, pengunjung juga bisa mencoba menaik dan menderes getah damar yang ada di Perahu ini.
Bagi Anda yang suka berpetualang, ada trekking menuju air terjun Sepapak Kiri dengan lama perjalanan 2 jam. Dan di sini juga terdapat 3 air terjun, Sepapak Kanan, Sepapak Kiri, dan Wai Asahan, yang tentunya membuat refresh tubuh kita dengan bersantai dan menikmati keindahan alam di sini. Jangan lupa masukkan tubuh perahu ke dalam tujuan wisata Anda ke depan. Tubuh perahu sudah memanggilmu untuk menikmati keindahannya. Apabila Bapak dan Ibu tertarik, bisa dijadikan referensi untuk perjalanan wisata ke tubuh perahu ini. Dan bisa kontak kami di sini, tentunya dengan paket-paket yang sudah kami siapkan. Saya Supriyatna, pengendali ekosistem hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Salam. Sekarang waktunya suah. Adik-adik serta webinar yang saya hormati, saya akan coba memandu bapak-bapak ibu webinar untuk jalan-jalan di ekowisata ini. Ekowisata Karena dia ngomong. terdiri dari beberapa danau yang jaraknya berdekatan, hanya berkisar 500 meter antara danau satu dengan danau yang lain. Sangat indah. Danau-danau itu ada danau Asam, ada danau lebar, Ya, saya nggak ada. danau Tadi nggak ada. minyak, Yang terakhir, dan yang lain masih banyak danau-danau kecil di Kecamatan Suah. Dari danau Asam kita bisa menuju ke Keramika. Foto kita bisa naik perahu di danau Asam, berdiri, terus menikmati, dan juga pengamatan burung air. Banyak burung air yang ada di danau Asam, seperti bisnya mandar, terus Raja Uga, Telaga, dan juga masih banyak yang lain burung-burung air yang ada di situ. Setelah dari danau Asam, kita bisa ke panas bumi, yaitu Kawah Keramika. Kawah Keramika, lanjut. Ini adalah Kawah Keramika. Ini fenomena alam yang terjadi tahun 1933 sebelum Indonesia merdeka. Ini salah satunya. Ini kalau kita lihat eksotisnya, kita kayak jalan di atas kaki. Dan di Kawah Keramika ini seperti apa kok bisa sampai mengkilat seperti itu? Karena Kawah Keramika itu mengeluarkan tadi itu kan yang kondisiin atau kembali. ke danau lebar, terus ke danau minyak. Itu kita juga bisa melakukan penelitian atau pengamatan burung, dan apabila webinar ingin berkunjung ke wisata Suah sudah ada fasilitas-fasilitas yang ada di ekowisata ini. Sudah kembali ke media sosial bahwa wisata Suah sudah siap menerima tamu. Insya Allah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tawaran-tawaran Ini dari mana Kak? Host ya? Ini Sekditjen ya. Sekjen ya? sangat luas, sangat besar, tadi masih Sekjen Taman Nasional. perlu diekspor lagi. Sekdj. Apa? Sekdj. Sekdijen, Sekretaris. Direktur Jenderal. Langsung ke silakan Ban Ramon. Terima kasih. Selamat siang juga untuk Pak Ismanto, Pak Mauli Siaturi, Pak Supriyatna, Pak Cucun, Pak Edi. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Jelang pandemi ini berakhir, semoga tetap semangat ya.
terima kasih saya udah diundang siang ini untuk join di forum yang buat saya ini mengasihkan ya. Kita dibawa jalan-jalan, virtual tour gitu. Itu rasanya kayak pengen segera keluar rumah langsung ke sana gitu. Ditunggu. Baru mungkin dari kita teman-teman jangan dulu lah, sabar dulu, tahan dulu. Ya, itu baru Bukit Barisan, belum yang Sibulangit dan banyak lagi taman nasional di Indonesia kan. Itu di air panas itu yang belerang itu ya. Iya. Gitu. Apalagi kan sebenarnya kalau kita bicara taman nasional, fungsinya juga sebenarnya, kalau saya selalu percaya ya Pak ya bahwa alam itu kan media terbaik untuk pembentukan jadi diri gitu, untuk mendidik orang. Jaringan Ada yang nanya tuh. Sudah penetrasi. Taman nasional itu sekolah buat saya. Sudah nanya. Yang ibaratnya kita Ada penginapan nggak di lokasi ini? Taman nasional mau menyelam saja masuk ke taman nasional. Di taman nasional pun kita sekolah gitu, kita belajar flora fauna di sana, kita belajar pindah, belajar berteman dengan masyarakat sekitarnya gitu kan. Tapi yang namanya sekolah ada aturannya kan. Itu aturannya itu tadi, persiapan harus dilengkapi, ketika masuk pakaian seperti apa, bersepatu seperti apa untuk menghindari segala macam resiko yang bisa saja terjadi, itu potensi ancamannya gitu kan. Itu sih yang paling yang bisa saya sampaikan, betapa ketertarikan saya sama Taman Nasional itu besar sekali gitu. Dan gak cuma di Indonesia, alhamdulillah saya diberkahi oleh Tuhan, saya dapat mengunjungi beberapa taman nasional di luar negeri, dan saya menyimpan Pak buku-bukunya. Saya melakukan komparasi, saya melihat sistem yang baik di sana di mana, yang insya Allah kalau saya dikasih kesempatan ya sama kawan-kawan dari yang ada di forum ini, monggo sok atau kita bisa diskusi bahwa apa yang saya dapat ketika sistem ini diterapkan di negara lain untuk bisa kita jadikan, kita sesuaikan dengan di Indonesia seperti apa gitu. Jadi saya ngeliat ini tadi tampilan Bukit Barisan, videonya yang Sibulangit masih disimpan kan, itu aja saya udah berasa, saya langsung topi mana topi, langsung pakai gitu kan. Nggak mau kalah lah gitu kan, langsung bawaannya pengen keluar gitu. Tapi memang contoh nih, jika kita bicara Bukit Barisan Selatan ya, udah nggak sabar pengen jalan-jalan. ini salah satu etalase yang mewakili Indonesia gitu. Harusnya tadi taruh itu ya, sepatu bot sini ya. Sepatu trekking. Wilayah rainforest gitu kan, dan di Asia Tenggara menurut saya berani bisa bilang bahwa rainforest terbaik ini tadi sudah kita lihat ada Bukit Barisan gitu, belum lagi yang ada di wilayah Borneo gitu. Jadi bisa dibilang salah satu etalase kita Bukit Barisan, nanti ada di Sibulangit ada gitu kan. Ini yang sebenarnya diincar oleh beberapa orang-orang di luar gitu. Malah yang mengincar datang kemari itu peneliti. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih muda, milenial di Indonesia, orang luar aja ke Indonesia untuk datang ke Taman Nasional gitu kan. Masa kita yang anak-anak muda di Indonesia hanya nongkrong main aja biasa, nggak mengunjungi Taman Nasional. Kurang lebih seperti itu sih. Itu ketemu ya kan sama kawan-kawan yang ada di forum ini gitu. Jadi yang paling berkesan di Taman Nasional mana, Mas? Waduh, itu ibarat kayak punya anak 5 suruh pilih yang paling ganteng yang mana, Pak? Pacar 5 ya, Mas Ramon. Kan disebut Pak, kalau jumlah pacar Pak. Baik, kita masuk ke materinya. Ini pengelolaan wisata alam TWA Sibulangit di Provinsi Sumatera Utara. Lanjutan. Kok kayak gitu ya? Ini tadi kembali kita ke prinsip konservasi, ada pelarang ya. Di situ ada pendudukan sistem penyangga kehidupan, ada pengawetan kehatinya dan ekowisata di kawasan konservasi. Apa bedanya dengan wisata yang lain? Dia pasti punya keunikan sendiri seperti tadi kedua. Jadi ini sebenarnya bisa terintegrasi juga dengan wisata kalau kita masuk ke Danau Toba. Misalnya teman-teman turun dari Bandara Kuala Namu, dari situ bisa langsung menuju TWA Sibulangit. Ada bis Almasar itu full AC, ongkosnya hanya 40.000 per orang. Setiap 1 jam ada mulai dari jam 5 sore sampai jam 7. Tetap bisa kita mengenalkan, misalnya dia elang seperti apa yang dilakukan di PPS. Kita rehab, habis rehab gabung dengan webinar ini karena kebetulan
TNBBS juga menjadi salah satu 10 destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Jadi memang kami dari Dinas Pariwisata juga sinergi dengan TNBBS untuk bagaimana mengembangkan pariwisata di TNBBS karena Nah, ini lagi nonton wisata virtual Taman Nasional. Untuk hari ini Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Sibolangit ya, Sumatera Utara. Taman wisata alam ya, bukan TNBBS, bukan Taman Nasional ya. SDA di bawah SDA. Oh, dia di bawah KSDA ya. Kalau Selatan tadi sudah kita dengar paparan dari Kak Supri, Taman Nasional Bukit Barisan yang di Kubu Perahu, kemudian yang di Suwoh juga. Nah, yang ini di Sumatera Utara. Nah, sampai sini dulu. Ini kami masih melihat lagi, lanjutan lagi. Nah, mudah-mudahan kondisinya cepat kembali normal sehingga betul-betul kita bisa wisata seperti biasanya, walaupun mungkin protokol kesehatan dan segala macam yang lainnya itu memang harus tetap kita patuhi ya. Ya, jadi tidak wisata virtual lagi, mungkin nanti wisatanya sudah wisata yang normal, tapi new normal. Jadi pakai masker, kemudian jaga kebersihan badan, hand sanitizer, kemudian mengurangi kerumunan, jaga jarak dan lain-lainnya untuk saling menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi sahabat Foto Adventure.